impak yang berlainan, di mana seperti kata Dr. Johan, kita cemburu dengan apa yang Indonesia lakukan, dan pasti kita ingin cuba mempelajari pada masa yang sama. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Seiring dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin baik, hal ini seperti yang dibuktikan Indonesia mampu bermain di babak semifinal di Piala AFC U23 Qatar kemarin. Dan tentunya hal ini membuat takjub dan cemburu persepak bolaan negara-negara tetangga kita seperti halnya Malaysia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pelatih dari Malaysia saat wawancara dengan RCTI, dan pelatih Malaysia ini mengatakan cemburu dengan persepak bolaan Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dan juga kita ingin mengucapkan selamat datang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini dari negara tetangga. Kita tunggu-tunggu head coach Sabah FC, Datuk Ong Kim Sui. Good afternoon, sir. Selanjutnya kita akan bertanya untuk Datuk Ong Kim Sui. Seperti apa Datuk persiapannya sejauh ini, dan who do you think is the biggest rival? Pertama sekali terima kasih bagi pihak klub Sabah FC untuk RCTI yang menjemput kami untuk bersama dalam satu kejohanan yang saya fikir cukup prestij. Ya. Apabila tiba pada kejohanan nanti, pasukan Sabah dan Selangor sudah beraksi dalam liga, dan pasti dengan adanya dua perlawanan persahabatan yang bermutu tinggi, terutamanya dengan Persija dan juga Semarang, saya pasti ini akan memberi satu impak yang berlainan, di mana seperti kata Dr. Johan, kita cemburu dengan apa yang Indonesia lakukan, dan pasti kita ingin cuba mempelajari pada masa yang sama tentang kejohanan ini, dan pada masa yang sama untuk meningkatkan mutu bola sepak bagi negara Malaysia dan juga pasukan Indonesia. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir Datuk, siapa nih kira-kira lawan terberat untuk kompetisi ini? Belum pasti. Kalau kita lihat dari segi persiapan, ada tentu pasukan Semarang dan Persija melalui proses pre-season, ya. Dan pasukan Selangor tentu bagi saya sebagai satu pasukan favourite, di mana mereka mempunyai ramai pemain-pemain yang berkualiti, tetapi pasukan Sabah kita juga mempunyai pemain dari Indonesia, Sadir Ramdhani bersama kita, dan saya harap kita mampu menyaingi setiap pasukan yang kita ketemui nanti dalam kejohanan RCTI. Apakah targetnya juga ingin menang sama seperti Mr. Johan? Saya ingin tewaskan Selangor. Ya, so tentu apabila kita beraksi dalam setiap kejohanan, ya, kita ingin mencapai kejayaan. Tetapi pada masa yang sama kita harus lihat daripada segi semua faktor, di mana kita tahu dalam kejohanan ini kita akan beraksi tanpa pemain kebangsaan, termasuk pasukan Indonesia. Jadi ini satu langkah yang cukup baik untuk kita mempertengahkan pemain-pemain lain bagi mendapatkan peluang-peluang bermain dalam kejohanan ataupun intensiti sepak bola yang lebih tinggi. Boleh diceritakan sedikit seberapa penting sih kompetisi ini buat kalian gitu? Karena kan tadi saya lihat schedule juga Liga Malaysia lagi running gitu di sebentar lagi gitu. Terima kasih. Telah saya jelaskan tadi, sebelum kita ke kejohanan, pasukan Sabah akan bermain sebanyak 3 perlawanan liga, ya, dan selepas itu kita tahu is a break for FIFA calendar, dan ini pasti akan memberi saya ruang yang lebih untuk mengenal pasti pemain-pemain yang tidak bersama, contohnya pemain-pemain kebangsaan yang akan beraksi dalam kelaikan Piala Asia.
dan ini akan memberi kesempatan untuk saya memastikan pemain-pemain lain mendapat perlawanan-perlawanan yang cukup penting. Jadi untuk beraksi dalam kejohanan ini akan memberi banyak impak pada pasukan Sabah terutamanya untuk kita bawa ke perlawanan liga seterusnya selepas FIFA kalender. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Seiring perkembangan sepak bola Indonesia yang lebih baik, ini tentunya menimbulkan penasaran, menimbulkan kecemburuan bagi persepak bolaan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu pelatih Malaysia, yaitu Sabah FC, yang cemburu terhadap persepak bolaan Indonesia dengan segala perkembangannya. Pelatih Sabah FC Malaysia ini dalam lawatannya ke Indonesia ataupun dalam kunjungannya ke Indonesia ini dalam acara turnamen persahabatan yang diikuti oleh 4 klub dari Malaysia dan juga Indonesia. 2 dari Malaysia dan 2 dari Indonesia. Dari Indonesia ada Persija juga FC Semarang. Dari Malaysia Sabah FC juga ada Selangor yang akan diselenggarakan di 30 Mei sampai 2 Juni nanti. Jadi ini belum berlangsung ya, masih wawancara sama pelatih Sabah FC. Oke teman-teman ya, memang kalau kita melihat sepak bola Indonesia sekarang memang agak sedikit beda dengan dulu-dulu ya. Dengan melihat timnas Indonesia sudah bisa masuk di Piala AFC bahkan sampai di semifinal, tentunya ini satu perkembangan yang membanggakan walaupun kemarin nggak sempat sampai ke final. Oke teman-teman ya, demikian kecemburuan pelatih Sabah FC Malaysia terhadap sepak bola Malaysia. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar.